Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman wa zidna iman wa zidna iman. Sadaqallahul azim. Mukarram wal muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para guru-guru, pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para qari-qari'ah, para haji dan haja yang berkesempatan hadir, termasuk hadir di tengah-tengah kita sahabat kami Ustaz Jibril Nabiyullah Ta'ala wa alihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, sehatkan beliau, dan insyaallah Allah lapangkan rezeki beliau. Amin ya rabbal. Semua guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, guru-guru kita, umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Mushola Nur Qadrat beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran beserta Ketua PHBI peringatan Hari-Hari Besar Islam Mushola Nur Qadrat yang sudah bersusah payah di dalam menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga pada malam hari ini dengan acara yang luar biasa di tengah-tengah masjid mushola sekarang ini lagi sepi-sepinya. Bahkan saya sendiri ada sekitar 7 atau 8 jadwal Isra Mi'raj yang dibatalkan karena berkaitan dengan virus corona. Jadi wong lain masjidnya sepi, di Nur Qadrat ini malah tambah rame. Caknya tidak takut kalau kamu ini dengan corona? Tidak takut kalau? Waspada tetap, melawan nian jangan. Mana corona sih di tangan nih, jangan. Lagi ada mampir di Nur Qadrat ini selesai gitu ya. Waspada boleh, takut nian jangan. Jadi kita waspada tuh misalnya mushola ini bersihkan sekarang biasanya seminggu 2 kali disapu, dipakum. Karena sekarang lagi mewabah virus corona ini paling tidak sehari 5 kali. Setiap habis sholat pakum, setiap habis sholat bersihkan. Pengurus mushola beli cairan untuk pembunuh kuman itu. Aduh, itu udah dianjurkan di masjid-masjid sekarang. Jadi setiap habis sholat vakum, setiap habis sholat vakum. Jadi memang gawe marbot sekarang agak sedikit lebih berat lagi. Tapi tambahi gajinya, jangan begawe tambah gaji tidak tambah, lesu marbot. Begawe tambah gaji tidak nambah. Jadi paling tidak gaji ditambah. Berapa biasanya marbot di sini? 2 juta sebulan. Berapa? Kalau gaji marbot biasa 2 juta, tambahi 1 juta. Jadi untuk bulan corona ini 3 juta. Udah bersih lah itu mushola ini. Langsung besok naftar jadi marbot kalau 10 ekor. Asal lagi marbot 3 juta dingin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan corona ini sedikit ingin saya sampaikan. Tetap kita mewaspadai, tapi jangan terlalu lebay seperti tempat-tempat lain yang sepi. Tapi tidak dianjurkan ke masjid. Ke masjid ini tidak usahlah dihimbau, tidak usah ke masjid. Tidak dihimbau, sepi. Apalagi dihimbau tidak ke masjid, tambahlah das mamang itu hilang kalau dia. Tapi corona itu bapak-bapak harus hati-hati. Corona itu kata WHO sangat mudah menyebar dengan uang. Jadi melalui duit itu dia lebih cepat penyebarannya. Makanya dianjurkan kepada bapak-bapak untuk 14 hari ke depan jangan ngejuk bini duit dulu. Ini pesan dari FSGB, Forum Suami Ketabasa. Laki-laki Ketabasa jadi ngasih
pesan untuk 14 hari jangan ngasih duit belanja dulu dengan bini untuk menghindari corona. Ini itulah wong kata bahasa nyala ke corona ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa mudah-mudahan virus wabah corona ini segera berlari dari Indonesia ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para jamaah insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Mungkin sudah 5 tahun 6 tahun kali ya. Ana tidak ke musola ini sudah banyak kemajuannya lumayan ya. Cuman dari dulu masih berkipas dulu apa basi aku kesini nih ya. Harus meningkat harus makin baik. Itu menandakan bahwa warga dan masyarakat sekitar ini peduli dengan musola masjid. Karena kata Kiai Marogan, masjid atau musola ini anak yatim. Kenapa Kiai Marogan menyebut masjid ini sebagai anak yatim? Karena masjid ini tergantung dengan yang ngurus. Anak yatim itu tergantung dengan yang ngurus, Pak. Kalau yang ngurusnya perhatian, terurus dia. Kalau yang ngurusnya nak makan harta anak yatim, melarat budak itu. Sama dengan masjid. Kalau tujuan uang nak menghidupkan masjid, insya Allah meriah masjid itu. Tapi kalau pengurus nak nyari hidup di masjid, kelebu. Tak usah nak nunggu jalan lebih tinggi. Jalan tak lebih tinggi, kelebu musola ni. Ngapa? Kalau segala uang nak berwarisan kalau dengan urusan masjid. Tapi kalau pengurus masjid nak menghidupi masjid, sejahtera masjid. Artinya kita tidak bersejar. Apa yang pacak kita korbankan untuk masjid, kita korbankan. Ini jangan nak bersejar di dalam masjid. Kita ganti kipas baru, kipas lama hilang. Ganti atap kayu masjid hilang. Ganti atap seng masjid hilang. Bukan masjid sini, musola sini, sano, seberang sano. Sini bagus galo, yang bagus. Iya, yang bagus, yang galak nyentak kan ada juga. Jadi kita berusaha untuk memakmurkan masjid. Makanya di tempat Ana salah satunya Ana baru diangkat jadi ketua masjid bulan Oktober tadi. Ana angkat sikok preman di tempat Ana, kepala preman di sana, jadi ketua peribadatan, ketua pembangunan. Kenapa Ana angkat jadi ketua pembangunan? Aman masjid Ana. Waktu bongkar masjid tak kata yang berani ngambek. Barang terkapar tak kata bosnya kita angkat jadi kepalanya. Cuman warga waktu itu ribut, ustaz, preman nak dijadikan nak diajak masuk masjid. Ujiku masih mending preman masuk masjid daripada masuk masjid baru jadi preman. Paham tak kamu? Lemak preman masuk masjid daripada masuk masjid baru jadi preman. Ini banyak uang ni masuk masjid baru jadi preman. Segala nak disepai ke galo tadi. Segala nak diejo ke galo, segala nak disentak ke galo, segala nak disejari galo. Jadi maka himbauan dari Amri tadi untuk meninggi ke kamu. Nimbun. Untuk nimbun musola ini direspon dengan baik biar musola ini cepat bagus. Tapi banyak rembetan nyeri kau nimbun nak naik ke pojok pula. Nyantuk kepala ini yang nimbun itu tak ada diangkat ya. Jadi kapan nimbun ini pojok ini bongkar. Jadi bawa pojok ini kena galo. Tak cukup sebatang rokok sebungkus berarti. Acak pula sebatang rokok. Tak cukup menimbun baik. Nak ngerami nak naik pojok sebungkus. Baca sebatang tak baca. Direspon. Saya juga bahagia. Saya ini dari pagi dari Gandus. Siang saya di Cinde, sore saya di Indralaya, arah Muarenim dari Segayam, balik dari Segayam ke Algoni di Sako itu, Kamaju. Dari Algoni ke sini saya bayangkanlah kamu. Pecah gasing badan aku ini mutar, tapi hari ini saya bahagia. Hari ini saya dapat rezeki 5 miliar rupiah. Hari ini saya dapat rezeki 5 miliar. Hari ini saya dikasih tanah buat bangun pesantren di Kecamatan Segayam, Kabupaten Muarenim. Tadi saya lagi survei ke sana. Tanah itu dinilai sekitar 5 miliar, Pak. Tanahnya di pinggir jalan raya, jalan besar, seluas 1,5 hektar. Jadi kalau diduitkan, pasaran di sana sekitar 300.000 paling murah. 300.000 itu paling murah, berarti sekitar 5 miliar tanah itu. Kalau kita nak jual cepat baik, 5 miliar. Jadi saya hari ini dapat duit 5 miliar dari Allah Subhanahu wa taala, mengijabah doa saya ketika saya pergi umroh tadi. Besok akan diurus sertifikat wakafnya. Setelah itu akan kami bangun pesantren tahfizul Quran Asmaul Husna. Jadi insyaallah mudah-mudahan
Mohon doa Bapak Ibu ke depan Majelis Asmaul Husna sudah punya pesantren tahfizul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentunya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah. Atas begitu banyaknya nikmat-nikmat yang sudah tak terhitung lagi. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kalau kalian nak menghitung-hitung nikmat yang kuberikan kepada kalian, kujamin kata Allah tak bakalan terhitung. Yang jelas malam hari ini kita dapat nikmat makan buah, makan jeruk, makan duku, rambutan dan salak. Ini belum sempat makan, baru jeruk siko. Yang piring sebelah sini tumpas galo. Pakam pulo, ini rombongan ini belalang tempur juga rombongan ini. Tegurep galo, bijinya sudah mati. Sedikit teko bijinya tegak rombongan ini. Mantap galo, ini rombongan Satria Baja Hitam ini. Yo guyurin nak, tak apa-apa, piring-piring tegak-tegak Boleh lah, ini rombongan. Tak apa, anak-anak kecil ini dibiasakan ke musola, dibiasakan ke masjid. Karena kata Rasulullah, kalau budak-budak kecil ini masih di masjid, berarti kiamat masih jauh Bapak Ibu. Kalau pengurus masjid yang tidak kerti, budak-budak ini diusiri di masjid musola, makanya kiamat tambah parah. Jadi budak-budak kecil ini depo. Ini nah. Kamu jingok ya pengurus, Ri. Kalau dia ini agak lapar, sodor ke lagi rambutan ini. Nah, bolu, makan bolu. Karena budak kecil ini kalau dia kenyang, tidur, diam. Kalau dia rebut-rebut berarti masih lapar. Ayo nak tegur. Bolu. Jangan minta cuko, kayak makan bolu makan cuko kamu nih. Mabok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun lama saya tidak ke sini, saya sebenarnya masih main ke Tanjung Rawa, Raja Farliana selalu mengundang saya di PAUD beliau setiap bulan. Namun bulan ini tadi libur. Karena dijingoknya aku ngisi Isra Mi'raj, jadilah sekali tembusan ali kayak 2 kali malam pula ngomong ni. Jadi bulan ini tadi libur, ya, gantinya malam hari ini saya ketemu dengan ibu-ibu yang biasa berzikir setiap bulan dan ditambah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang belum tergabung silahkan setiap Sabtu kedua Masih apalah stop itu. Masih Sabtu kedua kita zikir bersama di PAUD Ustaz Tugirin maju dikit dari sini jam 2 sampai dengan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ananda kita, 2 qariah kita dan sari tilawah sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang menjadi catatan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dibantah karena dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran, suratnya Al-Isra atau Bani Israel ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan salah seorang hambanya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah maksudnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana antara keduanya ini sudah kami berkahi kata Allah. Untuk apa kami perjalankan kekasihku Muhammad itu kata Allah, linuriyahu min ayatina. Saya akan bahas ini Saya akan bahas ini. Linuriyahu min ayatina. Saya tidak bahas solatnya. Ngapa Ustaz tidak bahas solat? Karena direkam. Ini media sosial kita, Kemal TV. Ini saudara Fadil yang selalu ngikut saya. Kemarin saya di Pedamaran, mengikut beliau ke Kayu Agung, Melo. Ini hari ini ke Tanjung Rawa, beliau Melo. Direkam ceramah-ceramah saya ini. Direkam oleh saudara Fadil, diupload di YouTube dan Instagram.
Makanya anak-anak yang main WhatsApp jangan lupa follow, like, and share. Klik di Instagramnya Kemas TT Ali 78. Jangan lupa setiap videonya like and share. Nah itu ada. Jadi setiap tausiah-tausiah saya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu lewat YouTube. Tinggal buka baik dengan syarat ada kuota. Kalau kasih kuota biar dibuka meledak juga HP kamu. Ceramah tidak terbuka HP mutung. Nah, isilah 1 giga ya untuk dengarkan ceramah Ustadz Ali. Nah, jadi saya kemarin sudah membahas bab sholat dulu ya. Nah, maka malam hari ini ini berseri ceramah saya ini jadi. Kita membahas tentang linuriyahu min ayatina. Kami perjalankan kekasihku Muhammad itu kata Allah agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Artinya Bapak Ibu, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul ini banyak yang dilihat. Jadi dia ini dua, Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu namanya Mi'raj. Makanya kata orang-orang Palestina itu negara yang paling dekat dengan surga. Ngapa mereka ngomong macam itu? Perhatikan ayat tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi di arasnya Allah. Berarti kalau nak diukur dengan meteran, Palestina itu memang paling dekat Pak Bu dengan surga. Karena kalau kita Palembang ini kan agak jauh, mesti 2 dulu, mesti 6 dulu, ya. Muter-muter baru sana. Kalau dari Mekah, Masjidil Haram nembak lurus langsung ke Aqsa. Dari Aqsa naik ke pucuk menuju Sidratil Muntaha. Di sana ada Masjid Kubah Batu namanya. Masjid Kubah Batu itu masjid yang ada di kawasan Masjidil Aqsa, tempat Rasul nijak batu itu Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Nah, saya wong yang beruntung. Saya termasuk wong yang bernasib. Ngapa Agustus kemarin saya berangkat ke Masjidil Aqsa. Jadi saya 3 perjalanan masjid yang disebut Rasulullah dalam hadisnya, alhamdulillah sudah saya jalani kalau. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Saya doakan Bapak Ibu yang belum pernah, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada duit naftar, yang kacik duit berdoa pakai amalan, ya. Yang ada duit jangan menigo berdoa, berangkatlah. Ini duit ada, tabungan ada pakai ya Allah, beri hamba rezeki. Oh, ji malaikat rezeki apa lagi nang, duit banyak. Duit ada ya daftar berangkat, yang berdoa itu yang tak kacik duit, baru berdoa. Men duit ada daftar berangkat kelak. Ini duit ada pakai berdoa. Itu namanya getah bahasa. Masuk di FSGB tadi, Forum Suami Getah Bahasa, ya. Ada FSGB namanya, ya. Nah, jadi kalau ada duit berangkat, katik duit berdoa. Saya alhamdulillah fadilah doa, saya 8 kali ke Mekah. Haji sudah, umroh 8 kali, dan kemarin saya dibumbui oleh Allah ke Masjidil Aqsa, berangkat menuju Palestina. Saya melihat tempat di mana batu dipijak Rasulullah sebelum beliau mi'raj ke pucuk. Dulu aku tak tahu juga Bapak Ibu, aku dapat cerita dulu, ada ustaz juga yang cerita rasanya. Katanya ada batu tergantung. Rasulullah nak mi'raj, dijak batu itu nak melok. Akhirnya tak ada termelok, dia bergantung. Aku dulu percaya baik. Pas aku ke sana nian, apa dia? Mana ada batu tergantung itu, Pak? Tak kata yang ada itu batu itu bolong. Pecah goa. Nah di goa itulah dulu Rasulullah SAW mengimami para nabi-nabi sebelum Rasulullah mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Jadi waktu itu para nabi berkumpul Pak di Palestina di bawah batu itu. Malaikat Jibril perintahkan kepada Rasulullah untuk mengimami para nabi-nabi itu. Tak kata batu bergantung itu Pak. Aku dulu percaya baik, saking lolo ni tadi kan, yo baik tak. Kamu dulu percaya tak kamu dulu? Ada apa tak cerita macam itu kamu dulu? Iya kan? Percaya kan? Nah, lolo juga berarti kamu tu. Kamu baik berarti. Nah, aku alhamdulillah insya Allah rezeki bisa ke sana. Ku jatuh tak kate Pak batu bergantung. Yang ada dia seperti goa macam itu masuk di dalamnya. Lalu disitulah Rasulullah memimpin
Sholat sebelum Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Tapi saya tidak membahas masalah itu ya. Saya membahas masalah penglihatan-penglihatan yang dilihat Rasul. Jadi waktu itu Rasul tadi duduk santai Pak. Memang tahun itu namanya Amul Azni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Rasulullah ditinggalkan di tahun itu sekaligus oleh dua orang yang beliau cintai. Sayyiduna Khadijah dengan paman beliau Abu Thalib. Dua orang ini yang sangat dicintai Rasulullah. Khadijah yang mengkaper dakwah Rasul dengan harta bendahnya, Abu Thalib ini mengkaper dakwah Rasul dari serangan kaum kafir Quraisy. Jadi kaum-kaum kufar, kaum-kaum kafir Quraisy itu takut dengan Abu Thalib. Mereka geram dengan Rasulullah, nak nangani Rasul, tapi takut dengan Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini kalau bahasa kita Palembang ini premannya, Pak. Premannya di kota Mekah itu kepala pecah. Wong kalau musuh preman takut Pak, mati. Laut dengan preman mati itulah yo ngira. Akhirnya begitu Khadijah meninggal, paman beliau meninggal, orang-orang kafir Quraisy ini berusaha membunuh Rasulullah SAW. Mereka berbuat kasar dengan Rasul, mulai berani. Tadinya tidak berani. Di tengah kesedihan inilah Allah menghibur Rasulullah, memerintahkan kepada malaikat Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Ya Jibril, bawa ke sini. Turunlah Jibril membawa seekor binatang putih, Bu. Putih mulus, binatang ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dikit dari kuda. Warnanya putih mulus, binatang ini disebut dengan buruk. Buruk ini sekali dia ngepak, sejauh mana mata memandang. Buruk ini adalah binatang yang paling liar. Tapi begitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah dinaikkan di atas punggung buruk ini, buruk yang liar ini tiba-tiba menjadi jinak. Begitulah kata Syekh Matawali As-Sarawi menceritakan di dalam kitabnya Babul Mi'raj. Buruk yang tadinya liar ini, begitu Rasulullah dinaikkan di atas punggung buruk, menjadi jinak dan diam. Masya Allah, berkahnya Rasulullah ini. Dijemput dengan buruk, terbanglah menuju langit pertama. Tak ada langsung naik ke pucuk, Pak. Dari Masjidil Haram naik ke berlari ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa mulai naik ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Aku tidak cerita ini juga, cuma aku buka dikit-dikit, ya. Di langit pertama itu ketemu dengan Nabi Allah Adam. Masuk ke langit, ini bukan langsung terbang baca cerita kita. Ini faedah. Ngetok pintu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Dari dalam langit satu ada suara. Man anta? Ana Jibril. Man ma'aka? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Islamir. Silahkan masuk. Baru dibuka ke pintu. Ini belum cerita surga neraka, Pak. Cerita langit. Nak masuk lagi di absen. Bangsa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Tugirin. Siapa Tugirin? Siapa kau? Wali. Siapa wali? Tak kenal. Jibril lagi ditanya. Apa lagi kita? Makanya kita nak banyak-banyak nian solawat, Pak. Kalau tidak kenal penduduk langit itu dengan kita. Begitu dipanggil, masuk Islamir. Di situ sudah ada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, hadza abuka. Ya Muhammad, ini bapakmu. Berikan salam kepadanya. Abuka itu maksudnya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Diberikan salam. Selamat datang anak yang soleh, kata Nabi Allah Adam. Naik lagi ke langit kedua. Ditanya macam itulah. Sampai di langit ketujuh. Di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu sampai di langit ketujuh Ibrahim alaihissalam, Rasulullah SAW dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk naik Mi'raj menuju Sidratul Muntaha dewean. Nah, yang nak kita bahas malam hari ini, penglihatan Rasulullah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Di tengah-tengah Rasulullah berjalan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, Rasul melihat sekelompok kaum yang mereka makan ngetam ni apa? Panen. Mereka panen, habis panen tumbuh lagi. Jadi kalau ibarat kita ni panen rambutan, habis dipetek, tumbuh lagi. Harusnya kan motik dulu, Pak. Motik dulu, sudah motik besar dulu, tua baru masak. Ini tak. Kapan sekali dipetek, tumbuh. Kapan sekali dipetek, tumbuh. Masya Allah. Sekali dipetek, tumbuh. Sekali dipetek, tumbuh. Uji Rasul ya Jibril. Alangkah hebatnya rombongan ini. Alangkah pakamnya. Siapa mereka ini ya Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad,
Itulah kelompok umatmu yang mereka berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Wajar kalau nak berebutan ngambil pahala jihad itu ya. Karena balasannya luar biasa. Panen buah, petik tumbuh. Jadi mak mana Ustaz, kami nak dapat pahala jihad ini Ustaz. Kemana kami nak berperang? Oh, dah kata musuh lagi bos sekarang ni. Apa dia nak diperangi? Mak mana cara berjihadnya? Gampang. Bapak seorang pegawai, jadilah pegawai yang baik. Itulah jihad bapak. Anak-anakku, ini masih muda-muda nih, remaja masjid ini. Kalian masih sekolah? Masih kuliah? Sekolahlah yang baik, kuliahlah yang baik, maka itulah jihad bagi anak-anakku. Yang belakang, bini wong galau ini Bini wong galau ini kan? Itu gadis masih? Kan ada. Nih, yang sudah punya suami, ibu-ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Di mana jihadnya seorang ibu rumah tangga? Jadilah istri yang baik, maka itulah jihad ibu-ibu. Urus lakinya, urus anaknya. Jangan giliran laki mati cak nemenia nangis. Giliran laki masih hidup tidak diurusi. Makan laki tak diambil, minum laki tak disiap ke. Kapan laki minta ambek ke dikit, ambek lewat manjonya ni tak gulo. Ya Allah. Laki minta gosok ke baju, gosok dewek. Ya, dek gosok kalau nek kau gosok rai kau. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya istri apa ini? Istri solehah tidak macam itu. Bu'in amaroha atau adhu. Diperintahkan sama suami, nurut. Laki perintahkan pada kita itu sudah kodrat ibu. Ngurus laki, ngurus anak. Bapak-bapak juga jangan galak kanji mulut. Kalau ditanya bini kau begawe apa? Tidak begawe bini aku. Marah ibu-ibu ini. Mak mana mungkin kamu ngomong ke dia tak begawe? Gawenya nyuci baju, ngosok baju, ngurus kamu, masak, ngendong budak. Benar tak Bu? Jadi mereka ini berat Pak, begawe. Gawe yang kita gawe kan jauh lebih berat gawe mereka. Jadi bapak-bapak di sini jangan lagi ngomong ke ibu-ibu ini tak begawe. Karena kalau nak hitung-hitungan gaji sebenarnya besar gaji ibu-ibu dari bapak-bapak. Makanya aku galak marah Bu kalau ada lanang sombong. Bini aku tuh Ustaz, katik kodrat di rumah lah gawenya. Oh jangan macam itu. Saya tanya kau begawe di mana? Aku begawe Ustaz 5 juta gaji aku. Kau baru 5 juta lah bangga. Sekarang aku tanya dengan kau. Yang nyuci baju kau di rumah siapa? Bini aku Ustaz. Sekarang aku tanya kalau kau gaji pembantu untuk nyuci baju beringkes di rumah kau, berapa kau harus bayar? Sekarang minimal 1 juta lah, atau 800 ribu, 1 juta lah, naik lagi kita bahasa ni ngayal juga ini, 1 juta, tak? Nyuci baju, beringkes 1 juta, itu sudah gaji bini kau 1 juta. Yang masak ke kau, siapa? Bini aku Ustaz. Sekarang aku nak tanya, kau panggil chip, apa dia? Chip, apa dia namanya? Chef, yang tukang masak tu, chef, ya chef tu kan masak, kalau memasak chef berarti, yang tukang masak itu chef itu yang di TV itu, berapa juta itu bayarannya, benar? Meracik menu-menu ini, anggaplah kamu nak manggil chef dari luar itu, bayar 2 juta sebulan, sudah berapa gaji bini kau? 3 juta. Yang ngasuh anak kau, ngendong, nyusui, lain sebagainya. Siapa? Bini aku Ustaz. Sekarang anak tanya, aku ngomong dengan melandang itu. Sekarang aku tanya dengan kau, kalau kau gaji baby sister, berapa? Ibu tanya ke agen-agen baby sister itu, UMR ibu, minimal 2,5 juta gajinya. Sudah berapa? 5,5 juta. Itu baru batas itu, belum ngurusi kau. Ngapa ngonjol satu kiri ini? Artinya kita lanang ini jangan belagak, jangan sombong. Karena ibu-ibu ini pahlawan tanda jasa, tanpa tanda jasa,
Mereka tidak hitung-hitungan dengan kita. Benar tak ibu-ibu? Nah, bersyukur kamu cukup bela malam ini. Ya? Jadi kita bapak-bapak tak boleh. Tapi ibu-ibu, kalau ibu nak dapat pahala jihad, ibu tetap urusi suami, tetap urusi anak, tetap urusi rumah tangga dengan baik dan benar. Maka disitulah letak jihad ibu-ibu. Maka pahala yang ibu dapatkan seperti ibu-ibu mengetam, panen apa namanya itu tadi, habis diketam, habis dipanen, langsung buah, langsung tumbuh. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah, pahala bagi orang-orang yang berjihad. Masya Allah. Jadi kita bisa berjihad dengan bidang kita masing-masing. Saya seorang pendakwah, berdakwah yang baik, itulah jihad saya. Berdakwah yang baik, itulah jihad kami sebagai seorang pendakwah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ambil bagian ini untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Selanjutnya, Rasul SAW melihat sekelompok kaum yang mereka ini make celana cawet bu, sempak, berbaju idak, bercelana idak, muter-muter di tengah-tengah kelompok itu bu. Coba ada tak sini yang galak, tak bercelana, tak baju, muter-muter di sini. Malu tak kira-kira? Ayo remaja-remaja ni, ada tak? Malu tak kamu kira-kira? Tak bercelana, bersempak baik, tak berbaju, tak bercelana, muter-muter di sini, malu tak? Malu tak? Ditanya oleh Jibril, oleh Rasulullah, ya Jibril, siapa lagi ini? Ngapa mereka ini muter-muter tak bercelana, tak berbaju ini? Ya Muhammad, itulah gambaran kelompok umatmu yang tak galak mayar harta zakat. Masya Allah. Yang getah basah, yang nyimpen emas, yang nyimpen duit, yang nyimpen harta, nisabnya cukup, haulnya cukup, tak galak mengeluarkan zakat, itulah balasan kamu. Itulah balasan kamu. Berapa zakatnya Ustaz? Kalau emas kurang lebih 12,5 suku emas. Kalau ibu di belakang ini nyimpen emas 12,5 suku, ibu wajib mengeluarkan 2,5% dari emas yang kamu simpan. Catat, emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai. Kalau emas dipakai tak ada kena zakat bu. Ibu misalnya dapat mas kawin kemarin dari laki, dapat mas kawin 20 suku, ada di sini yang kawin kemarin 20 suku? Kati setengah gram, ada. Dapat mas kawin dari laki 20 suku, misalnya gelang 10 suku, kalung 10 suku, gelang kanan 5 suku, gelang kiri 5 suku, cincin sini suku-suku 10 suku, jadi 30. Tapi 30 ni ibu pakai terus nian, tidak ibu lepas ke dari semenjak kawin itu. 10 kalung, 5 gelang kari, suku di jari tangan ini. Ibu pakai terus ke pasar, ke mall, teduh, belanja, kondangan. Tidak ibu lepaskan, maka itu tidak kena zakat, tapi kena rampok. Ya 30 suku pak, sesuku silet iwang, main lah. Kalau kira-kira tak galak kena rampok, lepasi, simpen. Berapa zakatnya? 2,5%. Kalau duit berapa Ustaz? Duit kurang lebih kalau kondisi emas sekarang anggaplah 4 jutaan 4 juta dah emas sekarang. 4 juta anggaplah 12,5 suku berarti kurang lebih 50 juta. Kalau bapak nyimpen duit 50 juta, lamanya sudah setahun, maka bapak keluarkan 2,5%. Tidak banyak pak. Duit 50 juta, 2,5% ini berapa? Ya ngitung duit lagi taruh kamu. 50 juta, 2,5% ini berapa? 1.250.000. Banyak tak 1.250.000 tu? Banyak apa tidak? Banyak tak 1.250.000? Tidak. Kalau kamu nyingok 1.250.000 banyak. Tapi kalau kamu nyingok sisa duitnya 48.750.000 tidak banyak pak. Duit 50 diambil 1.250.000 masih bersisa 48 lebih. Dikit, jangan nyingok yang 1.250.000-nya, yang dijingok 48-nya. Ini injuk makan, lapar kalau ni pasti rombongan.
Jom makan nasi dulu, nasi minyak apa nasi apa kamu tadi? Ajak belakang, jom makan, lapar ini. Maka tidak do kejingoan banyak. Tapi kalau kamu nyingok yang 1.250.000 banyak jadinya. Tapi kalau orang ketabasa dia bukan nyingok sisonyo, dia nyingok yang dikeluarkan, jadi dia berat. Makanya jadi orang jangan ketabasa bu, nyimpan duit 100 juta, keluarkan cuma 2,5 juta. Duit 2,5 juta, sisanya masih 97.500.000, apa dikit duit tuh. Tapi kalau kamu nyingok yang 2,5 juta banyak. Makanya jangan jadi orang ketabasa. Kamu tak nengok cerita orang ketabasa hilang duit. Jadi ada orang ketabasa hilang duit 10.000, nangis teraung-raung bu. Uji bapak-bapak lewat, ngapo kau nangis? Salah ke demenyo. Iya duit aku hilang 10.000. Wah bu hilang duit 10, cak hilang laki baik. Dia melapu loh uji bapaknya, digantinya lah 100.000. Diganti 100.000, tambah nangis. No, uji bapak ini. Ngapa kau tambah nangis? Diganti 100.000, hilang duit 10. Diganti 100, tambah nangis. Iya, cobalah duit aku dah hilang tadi 110. Ya Allah. Itulah anggota bahasa nih. Duit hilang 10, diganti 100, tambah nangis. Ngapa masih dia ingat kenyo yang hilang nih tadi? Nah itulah anggota bahasa itu. Jadi maka kalau kamu tak galak jadi anggota bahasa, jadi keluarlah zakat. Karena zakat ini wajib. Faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah setiap tahun keluarkan. Zakat mal cukup nisabnya, haulnya sampai setahun, keluarkan 2,5%. Kalau tidak, itulah kejadian. Itulah kejadiannya. Hati-hati. Kenapa? Kamu bahkan pakai celawat baik, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Selanjutnya Rasul berjalan lagi. Di tengah perjalanan Rasul kembali melihat sekelompok kaum berenang di kolam darah campur nanam. Ya Allah. Berenang di dalam kolam nanah campur darah. Di mulutnya ini dimasukkan batu kerikil yang kecil-kecil pak, yang panas-panas itu. Dia berenang, isi kolam itu darah campur nanah pak. Di mulutnya dimasuk ke batu kerikil yang panas-panas itu no. Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, ini apa lagi? Siapa mereka ini? Ya Muhammad. Itulah kelompok umatmu yang galak makan duit beranak atau galak makan harta riba. Hati-hati, hati-hati nih. Yang galak nganakkan duit. Tahu tak? Duit riba tuh kalau bahasa kita rentenir. Kalau bahasa halusnya bank 46. Minjem 4, balik 6. Ada tak ibu-ibu di sini? Bu, ada tak? Yang galak keliling-keliling bermotor, ibu minjem 100, balik ke 120, ada tak? Bahasanya lembut bu, bukan rentenir. Bahasanya lembut, koperasi. Hati-hati bu, yang duduk ngaji, yang duduk pengajian, berzikir terus, mainkan duit beranak, mati ngantuk kamu. Minjam 100.000, balik ke 120, riba itu. Minjam 100, balik ke sehari 4.000, 4 kali 30 hari, 120. Mix sudah habis baterai, berhenti drama nih ya. Habis sudah. Bukan suara kita yang habis, mic-nya yang habis baterai. Awak kita dari pagi ini ya. Jadi duit tadi bu, ya. Minjam 100, balik ke 120, riba bu itu. Nak apapun judulnya, nak koperasi, nak simpen pinjam, nak apapun namanya, kalau minjam balik ke lebih, kata guru ana, riba. Ya, ibu yang pengajian harus paham. Ada lagi model sekarang baru, minjam emas sesuku, balikkan 2 suku, riba itu. Kredit emas, bayarnya 10 bulan, riba itu. Tak boleh kalau. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal ma. Tidak akan bisa berdiri wong yang makan harta riba itu kecuali berdirinya wong gila karena kemasukan setan. Bayangkanlah kamu. Itulah balasan dosa bagi wong yang makan harta riba itu. Dan harta riba ini panas. Makanya balasannya berenang di dalam kolam darah campur nanah
mulutnya dimasuk ke kerikil yang panas tadi. Kenapa? Wong lintah darat nih Bu, kalau bahasa kita penghisap darah wong. Minjem duit 10 juta, pacak jadi 200 juta. Ngapa? Anak beranak, sampai beranak bercucu. Itulah makan harta riba. Yang macam itu kalau kamu gawekan ibu, itu balasannya. Ibu, bapak bakal berenang di kolam darah campur nana. Terakhir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ngapa kamu ngomong terakhir tak pedes tahu galo itu? Sejam aku nih ceramah, jangan ngomong tak terasa. Ada dari putannya ini nih. Kamu ngomong tak terasa 15 menit lagi, sejam mana nih ceramah? Oh Ustaz tak terasa, kamu tak terasa, aku terasa mengas. Manalah mengas, tegak pula ini ya. Nah, 15 menit lagi ya. Rasul melihat sekelompok kaum yang kepalanya ini dipukul pakai bodem. Ibarat ini kepala kita tadi digebuk pakai bodem, gelegar. Tidak, woi cak-cak maya kemana bodem ini ibaratnya maya. Dipukul kepalanya, gelegar, pecah. Kepala ini pecah, nyatu lagi pak. Dipala nyatu, digebuk lagi oleh malaikat, jegar, buyar lagi. Wow. Wah, pak dahsyat siksa ini pak. Kepala dipukul pecah buyar, pukul pecah buyar. Ya Jibril, apa ini? Ini apa pula kata Rasulullah nih? Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang kalau dipanggil dengan azan, dia berat untuk menunaikan sholat. Ya. Iya anak-anak, yang panggil azan masih nak gawe kamu tulah. Ibu-ibu dipanggil dengan azan masih nak masak tulah, masih nak nyuci tulah, masih nak ngerumpi tulah, masih nak ngobrol tulah. Inilah ngentak kamu nak, bodom ini, kelempang, pecah kepala kamu. Kalau sudah dipanggil dengan panggilan sholat, lepas bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tinggalkan gawe, ambek wudu, sholat. Sekarang saya nanya nih, saya nanya nih, kira-kira, ya. Bapak Kapolsek nih, lagi nyuci mobil, tiba-tiba teleponnya bunyi. Begitu beliau lihat, yang nelpon Kapolresta. Kira-kira teruskan nyuci mobil apa angkat telepon? Kira-kira Pak Kapolsek teruskan nyuci mobil apa angkat telepon? Bo, Kapolres bos, Pak ayo siap, assalamualaikum tenang, siap, ini siap, disarap, ditunggu ke apa namanya Kapolresta, saya tunggu di Poltabes seberang Elir, siap komandan, langsung nyuci mobil berhenti, pakai baju, ngengkol motor atau starter mobil, wang, langsung pergi ke kantor Polresta, dipanggil oleh Kapolres, atau Kapolres nih ditelepon Kapolda, ring, wait. Kapolda ini bu, siap dan, tolong menghadap ke Polda sekarang, siap dan, mati telepon, reng, engkol pak. Karena saya pernah kejadian pak, di rumah saya ada pengajian, yang datang waktu itu Kahubdam, Kolonel Pak Tri namanya, Tri Haryono. Sekarang beliau Kepala Pusat Perhubungan Angkatan Darat, wong nomor 1 di perhubungan di Bandung kantor. Saya sudah sana dijamu sama beliau. Kemarin beliau Kahubdam di sini. Ngaji di rumah saya. Lagi lemak-lemak ngomong macam ini, mik nih konslet. Perhubungan itu bu, yang mengurus seluruh sistem angkatan darat, tentara ini. Begitu mik ini hilang sinyal, bermasalah, dia langsung telepon anak buah dia. Malam minggu itu, malam Ahad, kejadiannya malam Ahad. Begitu dia telepon, tak nyampe 5 menit, anak buahnya lah datang, ngawak baterai ngawak apalah untuk mik itu. Dengan pakaian stainlessnya, nyetil pakaiannya, wong nak pergi, nak malam Ahatan. Begitu dia lagi menerima mik, anak tanya, Pak tadi dari mana? Iya Ustaz, baru nak pergi sama bini Ustaz. Jadi nengok telepon komandan, tinggal dulu anak bini Ustaz. Berdebis langsung berlari. Orang Pak gawe, yang nelpon komandan. Sekarang anak-anak nanya, Kapolsek itu Tuhannya siapa? Kapolsek itu bosnya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Kapolresta itu Tuhannya siapa? Kapolda itu Tuhannya siapa? Kita dengan pimpinan takutnya bukan main. Tapi dengan Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nyuci masih nyuci, yang masak masih masak, yang begawe masih begawe. Itu sebenarnya sama macam ini. Kering. Siap Pak Kapolda? Pak Kapolda menghadap saya. Kaget Pak, dengar lagi Pak aku lagi nyuci mobil. Kaget Pak, dengar lagi Pak, aku lagi ada gawe. Kira-kira jadi apa lah? Besok pindah ke teping gerinting, jangan main-main. Keluar memonya. Benar? Benar? Kita dengan Allah nemen bu macam itu. Ibu dengan Allah nemen macam itu. Tapi Allah Maha Kasih, Rahman, Rahim. Dibiar kebaik kamu sama Allah Pak. Bapak dipanggil sama sholat, tidak langsung dibiar kebaik sama Allah. Kalau Allah itu sama seperti Kapolda, Kapolresta, seperti para pejabat, seperti para bos-bos, lenyap galau gitu dari muka bumi ini. Jangan main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih yang nyuci-nyuci, malaikat turun. Kau masih nyuci, tidak dengar ya? Kelempang, wing, miring, kepala gitu. Tidak benar kira-kira. Dipanggil sama Allah, kita tidak dengar. Malaikat marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih budak ini main, kira-kira. Uji malaikat tidak dengar. Kau pingkau ni tidak dengar. Dijewerinya. Nah, kau diam, kau baru tahu. Dipanggil oleh malaikat, oleh Allah kau tidak dengar. Nah, kuping kau dijewer oleh malaikat. Adik-adik di belakang ini dipanggil sama Allah. Allahu Akbar. Masih melentik-lentik cak ulat bulu. Empang tabuk malaikat. Masuk jalur tanah kamu. Tapi Allah tidak macam itu. Allah masih punya sifat Rahman dan Rahim. Dibiarkan kita sama Allah. Tapi jangan salah hidup kamu akan sulit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kalian berpaling dari mengingat aku buat sempit hidup kamu. Dan kamu akan kubangkitkan di akhirat kakek dalam keadaan buta. Makanya wong yang jauh dari Allah, dia tidak bakalan hidupnya senang. Hei, gadis-gadis. Nih anak-anakku nih, Hei, gadis-gadis ini, Jangan pernah nerimo lamaran laki-laki yang tidak pacak bangun subuh. Hei, dengerin. Kok 2, 3 gadis galau Yang belakang ini gadis galau juga. Kacau. Ini yang depan ini, anak-anakku, gadis-gadis, adik-adikku nih, Jangan terima lamaran lanang yang tidak pacak bangun subuh. Ngapa Ustaz? Bangun subuh dia tidak pacak, apalagi nak bangun rumah tangga. Bangun subuh dia tidak bisa, apalagi nak bangun rumah tangga. Orang yang tidak bisa bangun subuh itu berarti dia adalah laki-laki yang lemah. Ngapo? Nyengkir ke selimutnya lagi dia tidak bisa. Geserkan selimutnya lagi dia tidak bisa. Dia tetap lelap di dalam tidurnya. Yang macam ini nak kamu jadi kelaki, rengko kamu. Yang macam itu nak kamu jadi kelaki, melarat, pele nah. Nah, yang nyoting nih. Ini laki-laki yang kuat, tegar. Insya Allah, walaupun tidak diinjaknya duit belanja, kamu senang. Ngapo? Disorotnya terus. Jangan. Kenapa orang yang berat buat melaksanakan sholat, jangan kena ngidup ya adik-adik. Jangan kena ngidupkan anak-anakku sekalian. Untuk nguruskan diri dia baik, dia sudah tidak pacak. Tenang kau omongan Ustaz. Jangan terima lamaran lanang yang tidak bisa bangun subuh. Alasannya sederhana. Bangun subuh dia lagi tidak pacak, apalagi nak bangun rumah tangga. Kelar. Mundur. Orang yang berat bangun sholat, kalau dipanggil dengan azan, kepalanya diangkat. Digebuk oleh malaikat, jegar. Kepalanya ini buyar, nyatu. Itulah balasan bagi orang-orang yang berat kepalanya ini untuk menerima panggilan sholat. Mudah-mudahan melalui hikmatul Isra Mi'raj pada malam hari ini, beberapa penglihatan, masih banyak penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah. Insyaallah kita sambung di kemudian hari. Walaupun tidak ketemu dengan saya, follow Kemas TT Ali 78. Insyaallah akan menyaksikan tausiah-tausiah dari Ustadz. Jangan lupa like and share.
Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ada salah Ustaz minta maaf kepada Allah, minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum.